Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast pertama ini saya mau cerita soal Immanuel Kant, tapi masih bagian pertamanya. Immanuel Kant itu menurut Horkheimer dan kawan-kawannya di mazhab Frankfurt, dia merupakan filsuf pertama yang kritis, filsuf kritis pertama. Pasca Yunani, pasca Socrates, Plato dan Aristoteles, maka Immanuel Kant itu dianggap sebagai filosof kritis pertama. Immanuel Kant mengkritik upaya-upaya para filosof yang mensistematisir pengetahuannya. Jadi masing-masing filosofi ini mencoba memahami kayu, memahami batu, memahami bumi itu, mensistematisir pengetahuannya. Tapi menurut Immanuel Kant, upaya itu bisa membuat orang berbeda, pecah orang. Karena perbedaan sistematisir tadi. Menurut Immanuel Kant, yang pertama-tama itu adalah apa syarat-syarat pengetahuan manusia. Apa syarat pengetahuan itu? Jangan dulu bicara pengetahuannya, tapi syarat pengetahuannya dulu. Meletakkan syarat pengetahuan terlebih dahulu membuat manusia tidak terjebak dalam kekacauan kebenaran. Itu pendapatnya Immanuel Kant. Jadi pasang dulu syaratnya sehingga baru tahu, oh ini pengetahuan atau tidak. Jadi jangan dulu susun pengetahuannya, syarat pengetahuan itu dulu disusun. Walaupun kemudian terjadi perbedaan juga nantinya. Immanuel Kant langsung bertanya, apakah syarat-syarat pengetahuan manusia itu? Apa syaratnya? Menurut Immanuel Kant, akal budi manusia harus menilai kemampuan dan keterbatasannya. Bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan pemikiran. Nah, setiap manusia itu punya kemampuan dan keterbatasannya. Nah, menurut Immanuel Kant, jadi keterbatasan dan kemampuan itulah menghasilkan pengetahuan nantinya. Jadi kalau ada subjek-objek, Immanuel Kant memilih subjek daripada objek. Maksudnya begini. Kita mau kaji soal apa? Mau kaji soal bumi sebagai objek. Nah, bumi itu disebutnya objek. Sementara pengkajinya adalah subjek, orangnya, orang mengetahuinya, orang mencoba mengkajinya. Objeknya bumi, objeknya matahari, objeknya masyarakat, objeknya angka, objeknya batuan, objeknya biologi, macam-macam. Tapi menurut Immanuel Kant yang paling penting itu di subjeknya dulu. Di subjeknya dulu yang paling penting. Menurut Immanuel Kant, objek pada dirinya sendiri tidak pernah dapat diketahui. Jadi kalau satu buah batu, kita sebenarnya tidak bisa mengetahui hakiki batu itu sebenarnya. Disebutnya kan das Ding an sich, yang paling tahu batu itu adalah batu itu sendiri. Yang paling tahu batu itu adalah batu itu sendiri. Kita tidak pernah tahu sebenarnya. Kita tidak pernah bisa tahu secara hakiki batu itu. Jadi disebutnya das Ding an sich biasa disebutnya. Kalau baca Immanuel Kant pasti dapat kata atau konsep ini das Ding an sich, sesuatu pada dirinya sendiri yang paling tahu. Terus pertanyaannya, lantas bagaimana cara kita mengetahui? Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Caranya kita mengetahui adalah ada syarat-syarat akal budi kita yang subjektif. Ada sesuatu itu kita pahami sesuai dengan syarat-syarat akal budi kita yang subjektif. Jadi bukan batu itu, tapi akal kita, subjek kita yang memahaminya. Bukan pengetahuan tentang batu sebenarnya, tapi akal kita yang bekerja memahaminya. Kemudian apa syarat-syarat pengetahuan itu disebutnya dengan kategori-kategori a priori. Kategori-kategori a priori itulah yang menentukan pengetahuan kita akan sesuatu, bukan isi objektif dari sesuatu tersebut.
Bukan batu itu, tapi akal kita atas batu itu, hasil pikiran kita atas batu itu. Berarti semua pengetahuan itu subjektif. Jadi semua pengetahuan itu subjektif semuanya. Tergantung akal pikiran, akal budi, kalau bahasa Immanuel Kant itu akal budi. Tergantung akal budinya para filosof itu, tergantung akal budi para ilmuwan, tergantung akal budi para intelektual. Contoh lagi. Kita mencoba memahami masyarakat. Bukan masyarakat itu sebenarnya, tapi akal kita yang bekerja, yang menjelaskan tentang masyarakat itu. Jadi sebenarnya semua pengetahuan itu bagi Immanuel Kant subjektif, tergantung akal budinya masing-masing orang itu. Nah, ini yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Tapi ini dasar Immanuel Kant dalam membangun filosofatnya, bahwa ada subjek, ada objek, tapi semuanya objek itu dipahami oleh subjek. Tapi yang paling benarnya, yang paling benar mana? Yang objek pada dirinya sendiri yang paling benar. Objek pada dirinya sendiri yang paling benar. Kita yang menjadi subjek hanya mencoba memahami dengan kategori-kategori a priori. Ini adalah dasar filosofnya Immanuel Kant.